Menghias dengan sulaman pita dapat kita lakukan pada berbagai macam media, seperti tas, pouch, kerudung, dan busana. Pada video sesi ini, kita akan membuat sulam pita pada media busana yang akan kita letakkan pada bahu sebelah kiri seperti ini. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu pemidangan untuk mengencangkan kain, gunting untuk memotong pita, pita warna hijau selebar 1 cm sebagai daun, pita warna kuning selebar 1 cm sebagai mahkota bunga, pita warna coklat selebar setengah cm sebagai putik, pita warna putih tulang selebar setengah cm sebagai benang sari, pita warna hijau selebar setengah cm sebagai tangkai bunga, pita warna kuning selebar setengah cm sebagai kuncup bunga, korek untuk membakar ujung pita, pensil untuk menggambar pola, dan jarum sulam yang memiliki lubang besar untuk memasukkan pita. Langkah kedua adalah menentukan desain dan membuat pola. Pertama, gambar desain bunga dengan pola berbentuk lingkaran. Untuk benang sari dan putik, cukup gambar dengan titik-titik. Kemudian, gambar garis-garis melengkung sebagai tangkai dan daun bunga. Tak lupa gambar kuncup bunga dan daun. Selesai, seperti inilah hasil jadi pola yang akan kita sulam. Setelah selesai menggambar pola, kita pasang pemidangan pada busana. Pemidangan ini ada dua komponen, yang memiliki pengunci diletakkan pada bagian atas, dan yang tanpa pengunci diletakkan di bawah. Lalu, kencangkan dengan menekan sekeliling pemidangan. Kemudian, rapatkan penguncinya. Setelah busana kita kencangkan dengan pemidangan, langkah selanjutnya adalah masukkan pita pada lubang jarum. Untuk mengunci, caranya adalah masukkan ujung jarum pada tengah pita, kemudian tarik. Untuk bagian ujung, cukup simpulkan mati dan bakar ujung pita. Kemudian kita mulai membuat kelopak bunga. Tusukkan jarum sesuai pola, kemudian tarik, dan letakkan jarum di tengah pita. Tusuk dan tarik. Ulangi langkah ini sesuai pola yang ada. Jangan lupa bagian pita yang berkilau diposisikan di atas dan yang tanpa kilau di bawah. Setelah pola pada kelopak bunga terpenuhi, kunci pita dengan cara memasukkan pita di sebelahnya. Simpul mati, gunting, dan bakar. Ini adalah hasil jadi sulaman pada bagian kelopak bunga. Selanjutnya adalah membuat bagian putik dengan pita berwarna coklat. Caranya adalah masukkan pita pada tengah-tengah pola, tarik, dan simpul mati. Kemudian kencangkan, lalu masukkan pita di sebelahnya. Ulangi langkah ini sebanyak 3 kali. Setelah bagian putik selesai, kita lanjutkan dengan membuat benang sari dengan pita berwarna putih tulang. Caranya sama seperti kita membuat putik. Lakukan cara ini sampai benang sari memenuhi tengah bunga atau sesuai dengan pola. Seperti inilah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah membuat bagian tangkai bunga. Tusukkan pita berwarna hijau selebar setengah cm pada pola. Beri jarak 1 cm
dan tusukan. Lakukan cara ini hingga selesai. Jangan lupa untuk simpul mati, gunting, dan bakar. Setelah bagian tangkai bunga selesai, kita akan membuat kuncup bunga. Beri jarak sedikit dari tangkai, tusukkan jarum di tengah pita, dan tarik. Langkah ini sama seperti kita membuat kelopak bunga. Kemudian kita buat bagian daun bunga. Tusukkan pita hijau kecil pada bagian yang terdapat jarak antara kuncup bunga dan tangkai bunga. Buat simpul mati dan tusukkan. Dilanjutkan dengan tusukan ribbon stitch. Tusukan ribbon stitch adalah tusukan atau cara yang kita gunakan sama seperti kita membuat kelopak bunga. Untuk mempercantik tampilan, kita buat seperti putik bunga. Tinggal tusukkan pita putih, buat simpul mati, tusukkan lagi, dan ulangi hingga semua pola selesai. Untuk membuat daun besar, caranya sama, yaitu dengan tusukan ribbon stitch. Inilah hasil jadi sulaman pita sebagai hiasan pada busana. Pada sisi ini kita akan membuat dompet atau pouch rajut. Untuk memulai merajut, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, yaitu gunting, jarum rajut, dan benang. Untuk benang, kita bisa menggunakan benang katun atau benang wol. Sebelum kita merajut, ikat ujung benang agar serat benang terkunci dan tidak menyebar. Kemudian kita mulai dengan simpul awal. Lingkarkan benang seperti ini, dan masukkan sisa benang yang panjang di tengah lingkaran. Dan sisi yang pendek ditarik hingga menyisakan sedikit ruang untuk jarum masuk. Setelah itu, kita mulai dengan membuat simpul rantai untuk alasnya. Kaitkan hakpen atau jarum pada benang, yaitu dengan gerakan seperti memutar. Kemudian tarik dan masukkan. Ulangi langkah ini sebanyak 30 rantai atau sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah kita membuat simpul awal dan mengetahui cara membuat simpul rantai, cara merajut selanjutnya adalah membuat pola. Buat tusuk rantai sebanyak 5 rantai. Lalu kaitkan benang pada hakpen atau jarum, tarik melewati 3 lubang terakhir. Lakukan secara berulang dengan mengikuti pola hingga simpul rantai memutar di sisi sebaliknya. Buat hingga 3 baris atau sesuai keinginan. Kita juga dapat memvariasi rajutan dengan memadukan 2 warna benang atau lebih. Kemudian kita mulai dengan membuat bagian badan pouch.
Caranya hampir sama seperti membuat bagian alas. 2 tusuk rantai sebanyak kurang lebih 5 rantai. Masukkan hakmen pada lubang ketiga, kemudian kaitkan pada benang. Lalu, tarik hingga melewati lubang ketiga tersebut. Kaitkan lagi benang, lalu tarik hingga melewati 2 lubang. Ulangi terus hingga ujung. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga membuat badan tas sesuai dengan selera. Untuk membuat tali pouch, kita bisa membuat 2 atau 3 baris tusukan rantai. Kemudian, masukkan tali pada sela-sela barisan teratas secara zigzag. Ikat dan kencangkan tali.